سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin dan hadirat jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita berbagi dalam waktu yang sangat terbatas ini yaitu optimalisasi Ramadan sebagai syahrut tarbiyah atau optimalisasi Ramadan sebagai bulan pendidikan. Pertanyaannya adalah, apa itu pendidikan? Memang dalam dunia pendidikan, para ulama-ulama tarbiyah, ahli-ahli pendidikan, mendefinisikan pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran adalah memberikan ilmu kepada murid yang tadinya murid tidak tahu jadi tahu, yang tadinya murid tidak mengerti jadi mengerti, yang tadinya murid tidak faham menjadi faham tentang apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Tapi pendidikan tidak sebatas itu, tidak sebatas bagaimana murid itu hanya tahu, mengerti dan faham tentang apa yang diajarkan. Pendidikan adalah memberikan ilmu kepada murid dengan tujuan bukan hanya sekedar bagaimana murid itu tahu, mengerti dan faham tentang apa yang diajarkan, tapi juga mempunyai tujuan lebih dari itu, yaitu bagaimana ilmu yang didapat oleh murid tersebut, bagaimana ilmu pengetahuan yang didapat oleh murid yang diajarkan tersebut betul-betul bukan hanya membuat dia tahu, membuat dia mengerti, membuat dia faham yang tadinya boleh jadi dia tidak tahu tentang hal itu, tapi bagaimana dari apa yang dia tahu, dari apa yang dia mengerti, dari apa yang dia fahami itu mampu merubah kepribadiannya, mampu merubah sikapnya yang tadinya tidak baik menjadi baik, atau yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Makanya itu optimalisasi Ramadan sebagai bulan pendidikan adalah artinya mari kita memaksimalkan dan mengoptimalkan semua ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Dari sholat tarawih kita, dari puasa kita yang khususnya yang diwajibkan 1 bulan penuh ini, dari apa yang disebut dengan tilawatil Quran atau tadarus Al-Quran, dan dengan hadirnya kita di majlis-majlis ilmu dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, dari kita meningkatkan infak, sedekah, bahkan dengan kita mengeluarkan zakat mal kita dan zakat fitrah kita, itu jangan hanya sebatas berhenti di bulan Ramadan.
selesai di bulan Ramadan. Dan semestinya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini betul-betul mampu merubah sifat kita, merubah karakter kita, bahkan merubah hati kita yang tadinya tidak bersih atau kotor dengan berbagai macam penyakitnya menjadi bersih. Misalnya kotor dengan sifat hasud, kotor dengan sifat tamak dan rakus, kotor dengan sifat apa yang disebut dengan pelit, kikir, tidak punya kepedulian terhadap penderitaan orang lain, ego, merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat, merasa paling berkuasa. Yang ada di hati kita, mari dengan kita mengoptimalkan semua apa yang ada di bulan Ramadan ini, betul-betul itu semua terkikis dari hati kita, sehingga pikiran kita dan apa yang ada di otak kita pun bersih. Yang akhirnya statement-statement, pernyataan-pernyataan yang keluar dari lidah kita pun adalah pernyataan-pernyataan yang bersih dan pernyataan-pernyataan yang diridhoi oleh Allah, yang akhirnya membuat apa yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan, betul-betul tindakan yang diridhoi oleh Allah. Dan bukan hanya sekedar kita lakukan, tapi kita jadikan kebiasaan, habit kita setiap hari. Dan akhirnya membentuk karakter kita, yang akhirnya menjadi sikap kita 24 jam, bahkan sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Makanya itu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap di bulan Ramadan ini. Misalnya satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana saumu ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf. Jika engkau berada dalam keadaan berpuasa, apalagi puasa itu puasa wajib di bulan Ramadan, bahkan ketika puasa sunnah pun seyogyanya dan semestinya seperti itu, kata Rasulullah, yaitu fala yarfuth wala yaskhab, jaga mulutnya kalau berbicara, jangan sering mengeluarkan kata-kata kotor, jangan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, apalagi maaf, kata-kata yang mengandung fitnah, sumpah serapah. Bukan hanya sekedar fala yarfuth wala yaskhab, jangan berbuat onar, jangan membuat kegaduhan padahal dia sedang berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, jika seandainya dia dalam keadaan berpuasa, ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang menghinanya, ada orang yang mengejeknya, atau mengajak dia bertengkar, mengajak dia berkelahi, tetap dia harus pandai untuk berkata, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Artinya puasa adalah sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Artinya puasa adalah sebagai sarana untuk mendidik diri kita untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang tidak gampang terprovokasi. Artinya puasa adalah satu momentum yang membuat kita untuk menjadi orang yang betul-betul mampu menjaga lidah kita, bahkan mampu untuk menjaga sikap kita. Subhanallah, itu semestinya apa yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Makanya itu dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh rawahul jamaah illa Muslim wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi sayang dia tidak mampu mengendalikan lidahnya. Dia berpuasa, tapi sayang, kata Rasulullah,
masih suka berkata bohong. Bahkan bukan hanya sekedar qaul zur, bukan hanya sekedar dusta yang keluar dari lidahnya, tapi wal amala bihi, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan dusta, perbuatan-perbuatan zalim, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah padahal dia sedang berpuasa. Apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Sekalipun orang itu sudah tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib, sekalipun dia sudah mampu menahan lapar dan haus terik bagaimanapun matahari, tapi sayang kata Rasulullah, kalau dia tidak mampu untuk menjaga lidahnya, masih sering keluar dari lidahnya kata-kata dusta, bohong sana, bohong sini. Bahkan bukan hanya sekedar berdusta, kakinya dilangkahkan ke tempat dosa dan maksiat. Dari otaknya keluar ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang merusak. Bahkan tangannya digunakan, kekuatannya digunakan, kekuasaannya digunakan untuk menzolimi. Kekuasaannya digunakan untuk menyengsarakan orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualannya justru digunakan untuk menipu dan menyengsarakan orang-orang yang dianggap bodoh, dan memang orang banyak yang tidak tahu tentang persoalan. Artinya adalah dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya padahal dia berpuasa. Dia tidak mampu menjadikan bulan Ramadan atau puasa yang dilakukannya sebagai momentum untuk mendidik dirinya. Apa kata Rasulullah? Walaupun dia sudah tidak makan, walaupun dia sudah tidak minum, puasa yang model begitu, puasa yang tidak diinginkan oleh Allah, walaupun dia sudah tidak makan dan tidak minum, artinya puasanya gagal dan sia-sia dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena puasa yang dilakukannya tidak mampu mendidiknya untuk menjadi manusia yang baik. Karena puasa yang dilakukannya tidak mampu merubah kepribadiannya untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kewajiban ibadah puasa ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183, mengakhiri ayat ini dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, Allah gerakkan dan bangkitkan keimanan hambanya. Setelah Allah gerakkan dan bangkitkan keimanan hambanya, baru Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Diakhiri oleh Allah dengan firman-Nya la'allakum tattaqun. Ulama tafsir mengatakan kalau perkataan atau kata la'alla diungkapkan oleh Allah sebagai sang khalik, maka makna la'alla di situ adalah littawaqqu'u awit tahaqquq, yaitu satu kata yang menunjukkan arti kepastian dan satu keharusan. Dan ayat ini ditutup oleh Allah dengan tattaqun, yaitu dengan kata kerja fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan ketika perbuatan itu dilakukan dan berkesinambungan sampai selesai. Perbuatan itu dilakukan masih tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. Makanya itu yang Allah inginkan dari puasa kita ini bukan hanya sekedar kita mampu menahan lapar dan haus di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar mampu kita mengendalikan hawa nafsu kita di bulan Ramadan, tapi yang diinginkan oleh Allah output dan hasil dari puasa kita
Bagaimana puasa yang kita lakukan ini mampu mendidik kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin, baik di bulan Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan, bahkan sampai datang Ramadan akan datang, masih tetap berkesinambungan. Hasil dan output dari puasa ini yaitu ketakwaan harus ada pada diri kita. Inilah yang dinamakan dengan pendidikan. Bukan hanya waktu belajar saja, bukan hanya waktu di bulan Ramadan saja, bukan hanya waktu berpuasa saja dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia mampu mengendalikan apa yang dimaksud dengan emosinya. Tapi juga ketika berpuasa di bulan Ramadan, fi'il mudhari', kalau dalam bahasa Inggris present continuous tense, ketika perbuatan itu dilakukan, bahkan future, sampai selesai Ramadan, bahkan sampai datang Ramadan akan datang, bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Puasa Ramadan ini betul-betul ada hasilnya, mampu mendidik kita, mampu mendidik orang-orang yang berpuasa ini untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik dan untuk menjadi manusia-manusia yang lebih berkualitas. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu di masjid ini pernah saya sampaikan kenapa Rasulullah menyatakan betapa banyak umatku yang berpuasa, tapi sayang kata Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak umatku yang berpuasa, tapi sayang dari puasa yang dilakukan dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus, karena puasa yang dilakukannya tidak menghasilkan pendidikan yang diinginkan oleh Allah. Karena puasa yang dilakukannya tidak menghasilkan output yang diinginkan oleh Allah, yaitu membentuk dia menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum masuknya bulan Ramadan. Bahkan hasil dari puasanya yaitu ketakwaan, mendidik dia untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan berkesinambungan sampai selesai Ramadan, bahkan sampai datang Ramadan akan datang, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Semestinya hasil pendidikan di bulan Ramadan ini betul-betul mampu dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengoptimalkan bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan, sebagai syahrut tarbiyah, yaitu bulan yang bukan hanya sekedar mengajarkan kita untuk mampu menahan lapar dan haus saja di bulan Ramadan ini, bukan hanya mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu emosi kita di bulan Ramadan ini saja, tapi betul-betul justru mampu membentuk diri kita yang tadinya belum baik menjadi orang-orang yang baik, yang tadinya sudah baik menjadi manusia-manusia yang lebih baik sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan bagi kita bukan hanya sekedar kita dengarkan, namun kita masukkan ke dalam hati kita dan kita jadikan landasan hidup dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.